Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam ya, semangat pagi semuanya. Pagi lu. Semangat pagi. Oke, ya, kayaknya sudah pada lelah nih teman-teman ya di sini. Nah, untuk minggu lalu kita udah bisa bikin objek dua dimensi atau kita bikin menu, bikin button. Namun si buttonnya itu kita belum manfaatkan untuk apa sih buttonnya itu? Apakah dia untuk pergi ke scene yang lain? Apakah untuk keluar aplikasi? Itu belum tersampaikan ya. Nah, ini akan disampaikan pada pertemuan ke-6. Itu ada navigasi atau kontrol aplikasi seperti itu ya. Teman-teman bisa dibayangkan ya kalau misalnya teman-teman seringnya misalnya ngebuka aplikasi apa, misalnya Mas Yoga sering ngebuka aplikasi Shopee ya kemarin misalnya 10.10 gitu ya. Nah, ketika Mas Yoga mau belanja, nanti kan lihat ada barangnya kemana ya, biasa di flash sale gitu ya. Ketika ngeklik nanti barangnya nanti halamannya pindah ke halaman yang lain ya, betul nggak? Kebayang nggak? Betul, Pak. Gimana? Terbayang nggak, Mas Yoga? Halo, ada suaranya nggak? Ada, Pak, ada. Nah, kalau misalnya Mas Yoga ngeklik suatu barang, nanti kan biasanya pindah halaman ya, betul nggak? Betul, Pak. Nah, pindah halaman ke halaman yang detail barang tersebut gitu ya. Nah, itu namanya navigasi atau kontrol aplikasi ya. Ini yang kemarin ya. Nah, yang kemarin kita udah ini Pro Builder dan Terrain ya. Nah, ini yang kemarin ya, untuk button yang kemarin multi realita UNY yang kemarin ya. Ketika kita kemarin udah mempelajari yang namanya anchor ya, atau posisi suatu objek bisa di atas, bisa di bawah, bisa di kiri, atau bisa di kanan ya. Sehingga ketika diinstal pada device yang berbeda, aplikasinya itu akan tetap posisi buttonnya itu posisi button di ujung ya, di ujung device. Kalau misalnya layarnya lebih kecil, berarti nanti yang walaupun lebih kecil, tetap posisi buttonnya itu di ujung gitu ya, kalau misalnya tetap di ujung gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Silahkan. Adakah? Ini nggak ada lintang ya? Ya, Belum, Pak. belum. Lintang yang satu lagi nggak ada? Ada, Pak. Mana lintang? Nah, ini ada lintang ternyata ya. Biasanya ada lintang, ada Putri. Putrinya nggak ada ya? Belum masuk Putri. Halo, Pak. Ada, Pak. Nah, ada Putri dia ya. Nah, ini yang kemarin itu kita udah bikin ini ya, udah bikin scene ya. Cuman kemarin kita bikinnya scene-nya baru satu. Nah, sekarang kita akan membuat dua buah scene. Nah, cuman di sini ada pemrogramannya ya. Tapi jangan 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 kaget teman-teman ya. Itu ada petunjuknya gitu ya. Ini contohnya ya, contoh aplikasi atau implementasi sederhana ya, yang ada di ini contohnya yang kenal hardware ya, teman-teman udah pernah lihat juga ya di Play Store, itu contoh penggunaan atau implementasinya ya. Dan bukunya juga udah ada kan ya. Ini yang kemarin tentang resolusi dan ada kanvas, ada juga aset navigasi. Ini juga yang kemarin ya, bikin button, bikin kanvas ini kemarin ya. Iya, kemarin kan pas, Pak. Kemarin ya kanvas. Nah, sekarang ini juga anchor juga yang kemarin ya. Nah, sekarang ini navigasi. Navigasi itu syaratnya apa? Syaratnya harus ada dua buah scene, ya scene. Sehingga nanti misalnya ada menu, ada about, ada pindah ke mana, itu ada navigasinya ya. Oke, kita jalankan dulu ya Unity-nya ya.
Kemarin masih ingat nggak namanya apa yang ini ya? Latihan satu ini atau latihan putri ini ya? Kayaknya yang ini ya. Nah, kita jalankan dulu. Sekarang tampilannya apa ya? Unity bagian Unity, project, Pak. Pak. Unity bagian loading. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Ini udah terbuka. Ini yang kemarin. Ini isinya ternyata udah banyak ya kemarin. Nah, ini yang kemarin ya. Multi realita UNY. Nah, sebentar ya, kita share yang ini dulu aja. Nah, gini ya. Ini udah tampilannya apa ya? Unity. Unity-nya, Pak. Nah, ini sekarang tampilannya Unity. Nah, kalau kemarin kita udah bikin kanvas, kemudian di dalam kanvas ada yang namanya scene, ada background, ada tulisan, itu ya, ada tombol start, ada juga button ya di sini ya. Nah, kemudian ini nama sini apa? Nama sini apa? Hmm? Namanya apa? Masih di mute ya? Namanya apa? Nama scene yang ini yang sedang aktif? Risma 2D bukan, Pak? Apa? Kedengeran? Risma 2D apa bukan, Pak? Iya, Risma 2D ini ya, namanya Risma. Nah, kemudian ini scene yang pertama. Scene yang kedua namanya apa? Lintang. Bintang. Scene lintang gitu ya. Nah, kita akan membuat, ini masih ada kapsul ya ini ya. Nah, kita akan membuat scene baru aja ya. Oke, ini Putri juga udah ada ya di sini ya. Scene. Oh ini. Ini yang kemarin ya. Nah, kita akan buat baru dulu ya. Nama scene-nya mau apa nih? Bangun ruang. Oke, nama scene-nya bangun ruang. Mana ya folder? Folder. Create scene. Bangun ruang. Nah, kita udah bikin namanya bangun ruang ya. Kita bagi aja di sini. Terus setelah itu apa lagi sekarang? Sekarang kita akan membuat kanvas lagi ya. Kanvas. Kanvas. Kita kasih gambar dulu ya di sini. Oh, ada ya. Oh, ini. Caranya gimana pengen satu layar ini tuh? Si yang merahnya. Jangan merah deh. Silau. Nah, caranya gimana biar full screen si warna birunya ini? Kemarin pakai Yang pojokan itu, Pak. yang pojokan. Namanya yang pojokan itu angker ya. Atau rect transform ini klik, baru ini ya stretch ya. Klik, nah baru muncul seperti ini. Ini namanya bangun dan ruang. Kita bikin tulisan apa ya? Pengen bikin tulisan apa di sini? Macam-macam bangun ruang mungkin. Oke, macam-macam bangun dan ruang. Bentar, teks mana oh ini? Ini cara merubah teksnya ada di mana? Kita klik aja teksnya, baru di sini macam-macam bangun dan ruang gitu ya. Oh, ini kok nggak
ke bawah, Pak. Bisa nggak kalau misalnya tulisannya ke samping? Bisa nggak teman-teman? Bisa. Caranya Bisa, gimana? Pak. Caranya gimana? Putih-putih di kuning itu, Pak. Ditarik. Putih-putih. Ini ditarik ya. Nah ini kalau nggak pakai yang ini ya, yang width sama height ya. Tuh, kayak gini ya. Contohnya atau yang putih ini ya. Ditarik ke sini sampai sini ini sampai sini gitu ya. Pengen ke tengah caranya gimana? Tengahin aja ya ini ya. Yang ini. Tuh. Pengen ke atas gimana? Pakai anchor ya yang ini. Nah, gini ya. Kalau bawahan dikit misalkan. Nah, gini. Warnanya mau apa nih? Hijau, Pak, Hitam. hijau. Hijau. Oke, hijau ya. Bapak kasih warna hijau untuk tulisannya. Hijau. Ini hijaunya hijau stabilo ya. Nah, gini aja lah. Nah, udah kayak gitu cara kita ingin menambahkan button atau tombol ya. Caranya gimana? Menambahkan tombol, Klik kanan. Ayu. klik kanan di kanvas, terus Iu, Pak. UI. UI, kemudian nanti pilih button ya. Nah, di sini ya. Kan tadi ceritanya, tadi kan ada scene yang pertama ya. Ini kita bikin aja buttonnya namanya apa? Button kembali gitu ya. Tadi kan ceritanya kita ada 2 buah scene ya. Nah, di mana yang scene namanya Risma 2 dimensi, ketika klik play, dia akan pindah ke sini. Klik play, pindah ke sini. Caranya gimana? Caranya teman-teman coba perhatikan di bagian PowerPoint ya, atau di bagian materi. Nah, di sini ada on click ya. Tapi yang kita harus tahu itu isinya apa? Isinya itu berupa codingan seperti ini. Syaratnya apa? Syaratnya itu teman-teman harus terlebih dahulu memastikan kemarin Bapak di UPI itu ya. Di UPI itu banyak ya nggak ada instalasinya, ternyata ya nggak bisa codingnya karena ternyata banyak belum terinstall. Install apa lagi Pak? Install lagi yang namanya ini nih. Install lagi namanya Microsoft Visual Studio Community 2019. Nah, pastikan ini udah ada ya. Kayaknya kemarin teman-teman udah ada ya. Kalau Putri udah ada belum ini Microsoft Visual Studio Community 2019? Bentar, Pak. Coba saya cek. Hmm. Soalnya tadi saya buka lagi tuh malah itu, Pak, kayak your editor is not nggak bisa digunain gitu atau atau gimana gitu, Pak. Saya juga bingung, Pak. Kok malah ada kayak gitunya? Nih, Diinstal ya, Pak? Bukanya, ya, Pak. di sini ya. Klik yang setting ini, kemudian add modul. Oh, oke. Coba. Nah, di bagian add modul ini nanti ada tulisan Microsoft Visual Studio Community 2019. Kalau tulisannya installed, berarti dia sudah terinstall. Udah ada centang birunya, Pak. Berarti udah ya? Centangnya tulisannya installed gini. Atau centang gini. Tulisannya gimana, Pak, tadi? Tulisannya gini, installed gini. Belum kayaknya, Pak. Kalau belum nanti kalau belum nanti checklist dulu ininya. Checklist dulu baru install aja. Mau share screen nggak pengen biar dia dilihat? Bentar, Pak. Belum diizinin, Pak. Coba sekarang. Nah, klik yang itu, klik add modul.
Oh iya, Nah, itu berarti. berarti belum terinstall. Tapi kok ini, oh ini deh. Oke. Nah, gitu. Nanti install aja kalau misalnya. Ini pakai koneksi apa, Putri? Ada wifi, ada kadang pakai itu juga kalau itu apa? Pakai hotspot di HP. Oh, tethering. Tapi ini nggak apa-apa ya. Soalnya agak lumayan juga gitu. Tapi Oke. nanti teman-teman kalau misalnya yang belum ada yang seperti ini nanti install dulu aja yang tadi kayak Putri ya. Nanti teman-teman lihat dulu aja contohnya. Nanti videonya akan diupload juga gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke Unity lagi ya. Nah, berarti kita ingin masuk ke scene yang Risma 2 dimensi ketika di play dia masuk ke bangun ruang. Itu tujuan kita hari ini gitu ya. Tujuan kita hari ini gitu ya untuk membuat satu navigasi atau kontrol yang akan berpindah kepada scene-scene yang dibutuhkan gitu ya. Caranya gimana Pak? Caranya masuk ke sini ya. Caranya teman-teman bikin dulu sebentar ya. Caranya teman-teman bisa membuat dulu yang namanya ini buttonnya enggak nih. Button. Nah, ini di sini ya nanti on klik. Nah, cuma di sini kan masih kosong. Maka kita butuh yang namanya coding di sini tuh ya. Ini nanti isinya coding. Caranya gimana? Caranya teman-teman di sini buat dulu klik kanan, kemudian bikin yang namanya apa ya? Bisa di kanvas sebetulnya bisa di ini ya. Gini aja deh. Teman-teman bikin dulu di sini aset ya, bikin aja folder namanya script. Nah, script ini nanti kita akan masuk ke folder script, nanti kita akan buat lagi create, kemudian pilih C# script ini. Baru di sini udah ada yang namanya new behavior script. Kita kasih atau kita ganti aja namanya ya. Namanya jadi control apps ini. Udah aja gini ya. Ini codingannya seperti ini. Sama nggak kayak yang di PPT? Sama nggak? Sama ya, kalau misalnya sama, kita ini double klik aja di sini. Nah, nanti masuk ke sini ya, teman-teman. Nanti masuk ke sini. Nah, mungkin nanti tampilannya mungkin akan sedikit beda, ini nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada star digunakan untuk melakukan prosedur star selama aplikasi itu dijalankan. Tapi sekali. Tapi kalau misalnya bedanya sama prosedur atau metode update, ini namanya metode ya. Ini namanya metode juga. Ketika metode update dijalankan, dia akan berjalan setiap frame-nya gitu ya. Nah, ini ya. Udah kayak gitu gimana caranya? Caranya teman-teman kita membuat satu metode. Namanya apa? Metode ganti pindah layar aja misalnya. Ini namanya komen ya. Komen itu dia tidak akan dieksekusi, cuman dia itu hanya sebagai alat bantu untuk petanda gitu ya. Saya di sini kasih aja nama misalkan apa tadi itu namanya? Script untuk pindah scene. Nah, gini. Scene apa? Kita kasih aja namanya apa? Void. Kemudian kasih namanya pindah scene. Nah, ini untuk huruf besar dan huruf kecil dia akan dibedakan ya. Kemudian apalagi sekarang string. String, kemudian nama scene apa? Seperti ini. Ini tuh namanya parameter. Pusing? Pusing, Pak. Pusing, Pusing, Pak. Pak. Sudah mau gila kayaknya, Pak. Nggak apa-apa, ikutin aja dulu ya teman-teman ya.
Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu kita coba lihat codingannya ya. Codingannya itu ialah scene manager. Nah, ini karena di sini belum ada, kita belum bisa nulis scene manager. Maka kita harus ubah dulu di sini ya. Using Unity Engine scene management. Nanti baru di sini baru kita tuliskan yang namanya scene manager. Atau scene manager ya. Scene manager ya. Dot scene. Namanya apa? Namanya scene. Masih. Nah, kita coba jalan dulu ya. Apakah sudah jalan atau belum? Kita masuk lagi ke ini Unity. Nah, sekarang kita udah ada script ya. Kalau teman-teman lihat ini diklik di sini, tadi itu kita ngetik yang mana? Ngetik yang ini. Di bagian sini. Kelihatan script untuk pindah scene ya. Ada ya? Ada ya. Nah, setelah itu teman-teman kita bisa tempelkan script ini ada di kanvas ataupun ada dimanapun ya. Kita tinggal klik kanan di sini, baru kemudian kalau pengen rapi ya, klik empty di sini ya. Misalnya di sini untuk kontrol screen ya, untuk kontrol scene namanya misalnya screen control. Nah, kayak gini ya, udah aja kayak gini. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu baru Ctrl F ini di drag ke sini. Oh, bentar ini ada apa ya? Bentar. Kita coba drag ke sini. Oh, ternyata ada error di bagian scriptnya ini ya. Dan ini errornya di mana? Coba ini S-nya kecil ya. Ini namanya Unity Engine Scene Management. Kita lihat dulu sebentar ya. Sebelum Ctrl F. Oh, ininya. Kita belum pakai public ya. Di sini coba kita public. Ini can add script komponen. Bentar itu biasanya kadang suka ada yang salah sedikit. Because the script class cannot be found. Cannot be found. Oh iya. Ya lupa. Bapak ini untuk nama file di sini tidak boleh ada spasi ya. Di bagian mana, Pak? Di bagian nama file di sini. Di sini ya, Pak. Iya, bentar ya. Di sininya. Kita coba dulu. Tuh, sekarang udah bisa ya. Bapak ulang lagi ya. Sebentar ya teman-teman ya. Maaf, tadi ada kelupaan. Ini Bapak hapus dulu ya ini ya. Hapus Baik, dulu. Pak. Nah, Oke, Pak. jadiin lagi ya sekarang. Nah, sekarang kita bikin script. Create sisap script. Klik di sini ya. Nanti di sini kan langsung warna biru ya. Kasih nama. Namanya apa? Namanya Control APPS. Ini nggak boleh ada spasi ya di sini ya. Kecuali underscore itu boleh ya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Aman ya sampai sini ya. Enter aja di sini. Nanti di sini kelihatan tuh Ctrl A PPS. Oke.
Nah, sekarang di sini double klik aja. Nanti masuk ke sini nih. Nanti masuk ke script ini. Nah, terus kita akan buat apa? Kita akan buat yang namanya metode buat kelas untuk pindah scene. Caranya gimana? Caranya kita tinggal buat void pindah scene. Nanti tulis aja di sini string nama scene apa. Nah, gini ya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu baru scene manager. Ini karena di sini belum ada scene manager, scene yang di PowerPoint ya, scene di PowerPoint itu ialah scene load scene atau scene manager. Berarti kita butuh yang namanya apa? Di sini butuh namanya library scene unity scene manajemen itu ya. Nah, gini ya. Setelah itu apalagi? Setelah itu bikin yang namanya scene manager ya. Load scene ini kasih nama scene seperti ini. Apakah sudah berhasil? Nah, kalau misalnya ini berarti scene management, betul scene management atau scene manager ya? Bentar ya. Oke, betul ya. Coba ya. Nah, ini kita lanjut ke yang tadi lagi. Nah, sekarang kita bikin yang tadi namanya game control ya. Kita ulang lagi. Ini scriptnya udah jalan ya. Kita bisa ngelihat di sebelah kanan tuh ya. Ada yang tadi kita ketik di sini nih, di baris bawah ya. Setelah itu baru nanti kita bikin yang namanya folder, tapi ini namanya create empty. Klik aja di sini, bikin namanya game control gitu ya. Nah, kayak gini ya. Terus apalagi setelah itu? Setelah itu yang di sini drag ke sini. Nah, tandanya apa ketika ada kontrol apps ini salah nulisnya kayaknya 2 ya. Harusnya 1, tapi nggak apa-apa jangan dirubah karena nanti ini berpengaruh pada penamaan file ya. Ini ada kontrol apps gitu ya. Setelah itu apalagi? Setelah itu teman-teman masuk ke tombolnya, ke si buttonnya. Nanti teman-teman pilih yang ini ya, yang list as empty. List as empty ini nanti teman-teman klik ini ya, yang plus. Klik, baru nanti pindahkan yang game control ini drag ke sini. Nah, gitu ya. Setelah itu nanti tadi cari kontrol apps ya. Tadi namanya apa? Namanya pindah scene ya. Karena di sini nggak ada ya. Kelihatan nggak? Screen-nya masih di Microsoft Visual Studio. Iya, Pak, yang tadi belum terlihat. Dengan Screen-nya sekarang yang mana ya? Microsoft masih Visual di Studio. yang kode-kodenya itu loh, Pak. Oh, yang kode. Bentar ya. Yang kode. Oh, yang ini ya. Ini ya. Iya, Pak. Ini. Bentar ya. Berarti tadi kita salah. Harusnya ke sini. Harusnya ke sini. Nah, kita jadiin lagi ya. Ini delete dulu ya. Nah, ini udah ada kodenya kan, ini udah ada scriptnya ya. Ini tuh namanya code atau script.
kita bikin dulu di sini namanya create empty. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyimpan script yang tadi kita buat, yang ada di hierarki, sehingga nanti dapat digunakan oleh scene yang ada di sini atau visualnya di sini. Caranya gimana? Kita tinggal bikin klik kanan, create empty. Di sini tulisannya aja game control. Atau, nah ini, game control. Nah itu apa lagi sekarang? Sekarang, script yang ini pindahkan atau drag ke game control yang ini. Nah coba perhatikan teman-teman di sebelah kanan atau inspektor ada tulisan nggak di sini? Di bagian add komponen. Nggak ada apa-apa ya? Kosong, Pak. Nggak ada, Pak. Nah sekarang Bapak drag aja ke sini ke game control. Bes. Nanti di sini ada kontrol APPS ya. Iya, Pak. Nah sekarang gimana lagi? Sekarang udah ada game control itu ada yang namanya script. Sekarang pindah ke tombol button yang ini ya. Nah ini tombol button. Sekarang apain di tombol button? Nah sekarang kita mengisi yang tadi. Nah yang list empty ini ya. Di navigasi klik yang plus. Baru nanti pilih drag yang tombol game controlnya atau scriptnya ke sini. Nah kemudian pilih namanya apa tadi? Kontrol APPS kan ya. Nanti kita pilih kontrol APPS. Cuman di sini kan belum ada ya. Ini belum ada tulisannya ya. Belum ada tulisan pindah scene yang tadi ya. Belum, Pak. Belum ya. Karena ada salah satu teknik dalam pemrograman namanya modifier. Kurang menuliskan huruf public. Nah sekarang kita kembali dulu ya. Tadi ada kesalahan. Di sininya belum dituliskan public. Kita tambahkan dulu aja di sini public. Nanti namanya pindah scene ya di sini ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Pindah scene ya di sini kata-katanya. Kita balik lagi ke yang tadi. Sekarang tampilannya apa? Multi-realita UNY. Multi realita UNY. Nah, sekarang kita masuk ke button yang ini, kemudian klik buttonnya lagi. Udah buttonnya udah game control ini ya. Sekarang kita klik kontrol APPS. Sekarang coba cari namanya pindah scene ada nggak? Ah ini ada ya. Kelihatan nggak? Ada, Pak. Klik aja di sini. Nah kita nanti mau pindah scene kemana? Nama scene yang akan kita pindahkan tadi namanya apa? Bangun ruang. Nah, kita tinggal tulis aja di sini. Bangun ruang. Udah kayak gitu aja. Sudah ya. Setelah itu ngapain lagi sekarang? Setelah itu kita masuk ke file, kemudian build setting. Ini ya, klik yang ini. Nanti muncul ke sini. Dan nanti scene yang akan dipindahkan yang mana aja. Kan bangun ruang dengan Risma 2 dimensi ya. Betul nggak? Iya, Pak. Ini klik dua-duanya pakai kontrol ya. Drag ke sini. Close aja ini. Pusing lintang. Pusing, Pak. Nanti pelan-pelan ya. Close dulu. Udah kayak gitu, nanti baru kita running. Play di sini. Coba kita running. Kalau kita klik play, tuh pindah ke sini. Ya. Kalau kembali, ini kita belum bisa bikin. Karena skripnya belum kita buat. Ya. Cara buatnya gimana? Ada yang tahu? Mas Yoga? Siapa sih Ilham gitu ya? Kemarin itu namanya Ihsan ya. Hilmi ya? Kenapa? Masih aman nggak sampai sini? Agak pusing Pak kalau saya. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Tadi kan bikin button di sini udah berhasil ya. Sekarang kita bikin button di yang scene yang ke bangun ruang supaya bisa balik ke sebelumnya ya. Nah, kita bikin ke bangun ruang ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman nih ya. Tinggal klik yang ini, klik yang create empty. Di sini namanya apa? Bikin aja namanya Hilmi
Hilmi, kontrol Hilmi aja ya. Nah, gini ya, kontrol Hilmi ya, betul ya tulisannya ya. Betul, Pak. Nah, terus sekarang mau ngapain lagi? Sekarang teman-teman, tadi skrip yang tadi pindahkan atau drag ke kontrol Hilmi. Di sini masih kosong ya kontrol Hilmi ya? Masih, Pak. Masih kosong. Nanti tinggal drag aja ke sini. Bus. Bus tuh. Nanti dari sini langsung muncul ya? Iya. Muncul ya? Setelah itu ngapain lagi? Setelah itu klik tombol kembali. Nah, ini tombol kembali kan? Pilih yang ada tulisannya. Bentar ya. Nah, pilih yang ada tombolnya on click ini nih. Ada list is empty. Ada, Pak. Nah, ini klik aja di sini, tanda plus. Klik ya. Iya, Pak. Klik di sini. Kemudian apa? Yang kontrol Hilmi ini drag ke sini. Lepas di sini. Nanti baru di sini udah ada yang namanya prosedur namanya ya. Setelah itu ngapain lagi? Setelah itu cari nama fungsinya yang tadi atau nama metodenya apa. Tadi nama metodenya itu pindah scene ya. Klik di sini. Klik Ctrl APPS, baru klik yang pindah scene. Ya. Klik di sini. Terus ganti tadi namanya apa? Pengen pindah kemana sekarang? Ke Yang Risma 2D, Pak. Risma 2D. Nah, kita pindah ke Risma 2D. Sudah kayak gitu. Kita jalankan lagi, misalnya dari sini yang kita jalankan lagi di sini ya. Apply aja di sini, kembali. Tuh, kembali ke sini. Klik yang ini, kembali ke sini. Kembali, mulai ke menu utama. Mudah ya? Mau sekali lagi? Mau diulang lagi? Mau, Pak. Oh, oke. Begitu sulit katanya ya. Skripnya cuma satu aja teman-teman. Nah, kita diulang lagi ya bikin skripnya ya. Cara bikin skripnya cuma satu sebetulnya ya. Jadi utamanya itu ada pada skrip. Mungkin buat skripnya itu, Pak, pelan-pelan, Pak. Oke, boleh ya. Kita klik yang skrip ini. Klik kanan. Create. Baru klik yang si subscript. Ini ya. Udah? Iya, Pak. Klik yang ini. Kemudian kasih nama. Misalnya apa? Namanya mau apa? Ini dari skrip yang apa, Pak? Yang kayak 2D, Risma 2D atau yang mau ke baru atau yang dari yang udah baru ke Risma 2D? Ini skripnya satu untuk semua. Ini tuh satu skrip buat semua. Jadi nggak usah bikin skrip-skrip yang lain. Skripnya cuma satu. Aman? Aman, Tidak, Pak. Pak. Kalau nggak yang ini dihapus ya, biar nggak pusing ya. Nah, ini hapus dulu aja. Bapak hapus ya skripnya. Ini kasih nama. Namanya apa? Nih, Bapak jadian lagi. Semuanya dihapus, delete ya. Kita bikin skrip. Create si subscript ini ya. Klik yang ini. Aman ya? Aman, Pak. Aman, Klik Pak. si subscript. Kemudian tulis nama filenya mau apa? Satu untuk semua. Apa? Satu untuk semua katanya, Pak. Apa? Satu untuk Satu semua, untuk kata Risma. semua, Pak. Satu. Kenapa? Tapi nggak boleh pakai spasi ini ya. Satu untuk semua gini ya. Oke, udah ya. Udah, Pak. Nah, udah. Nanti coba teman-teman lihat di sini public class satu untuk semua. Ini namanya nggak boleh beda. Harus sama kayak ini nama filenya.
Nah, ini kita udah buat yang namanya script satu untuk semua. Sekarang mau ngapain lagi? Sekarang double klik. Nanti double klik itu dia masuk ke sini nih. Masuk ke sini. Ada kan? Ada, Pak. Di Word itu ya, Nah, pelan-pelan deh, Pak. Gimana? yang di kode itu kan, Pak. Diulang, Pak. Apa? Nggak kedengeran? Mohon diulang, Bapak. Oh, diulang. Oke, ini close dulu ya. Tadi teman-teman, salah. Tadi teman-teman masuk ke sini kan ya, ke Unity. Nanti kan ada satu untuk semua. Nah, ini namanya scriptnya satu untuk semua. Jadi tinggal di double klik aja. Klik ganda. Klik ini ya. Baik, Pak. Dah. Sudah. Setelah itu apa lagi? Setelah itu baru teman-teman di sini bikin yang namanya metode. Ini tuh namanya metode. Ini namanya update, itu namanya metode satu bagan segini. Pokoknya teman-teman jangan bingung. Skripnya itu udah ada di PowerPoint di materinya ya. Tinggal diikutin aja skripnya ya. Oke ya, aman sampai sini ya. Aman. Aman ya. Nah, cuman di sini kita perlu menambahkan tambahan di bagian atas. Kita ketik aja using. Pak, belum muncul di saya atau belum pindah ke codingnya, Pak? Nah, ini sekarang ke coding ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, di sini baru ada Bapak ulang lagi ya. Ini namanya prosedur start. Ini namanya prosedur update. Nah, di sini ada kurung kerawal sama kurung tutup. Ini ialah bagian dari metode update. Metode atau prosedur ini namanya ya. Gitu ya. Ini juga sama. Nah, cuman kita ada yang kurang. Kita menambahkan di sini aja. Teman-teman pokoknya jangan pusing sama coding. Codingan itu ada di PowerPoint ya. Tinggal diikutin aja ya. Bapak paham kalau di sini sebetulnya perlu memerlukan yang namanya dasar pemrograman. Cuma kan teman-teman tidak mengambil mata kuliah dasar pemrograman ya. Jadi memang pusing, nggak apa-apa ya. Nah, di sini teman-teman ikutin aja ya, ikutin aja cara ngetiknya kayak gimana. Oke? Aman ya? Aman, Pak. Pak, izin bertanya. Nah, Kalau misal kita buat program sendiri ya, Pak, kayak yang tadi tuh. Nah, itu kayak buat aplikasinya, buat yang lain. Nah, itu ininya sama nggak, Pak? Kayak sama. stylenya. Sama, jadi jangan pusing, pokoknya ikutin aja yang di PowerPoint atau yang di materi. Itu biasanya sama. Gitu ya. Aman ya Risma ya? Aman, Pak. Nah, sekarang kita ketik aja using Unity Engine.scene management. Dah, ini teman-teman nggak perlu tahu ini apa. Kalau pengen tahu, silakan teman-teman lihat di library-nya. Kalau misalnya Bapak jelaskan, mungkin nanti teman-teman malah jadi tambah bingung gitu ya. Bapak sebetulnya bisa jelaskan, cuma nanti takutnya teman-teman malah jadi bingung. Pokoknya teman-teman ketik aja ini using Unity Engine.scene management. Itu ya. Aman sampai sini? Aman, Pak. Aman, Pak. Nah, sekarang teman-teman Itu bikin yang namanya parameter baru atau sekarang bikin yang namanya metode atau fungsi baru. Ini garis miring itu ialah komentar, tapi dia nggak akan dieksekusi oleh program. Ini namanya komentar ya. Kita bikin fungsi pindah scene. Nah, caranya gimana? Sama codingannya. Mau teman-teman namanya satu untuk semua, mau tadi namanya kontrol Hilmi, itu sama codingannya kayak gini. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Kita ketik aja public sama ini kayak Pak. Coba Lintang bacain di PowerPoint, di materi. Tulisannya apa aja?
Yang Yang public void scene apa lagi? scene, Pak. Pindah scene ya. Di situ apa di PowerPoint? Oh iya Pak, public void pindah. Nah, ini buat pindah scene. Pindah scene. Tapi namanya kalau kecil-kecil, kalau gede-gede gitu ya. Ini karena beda gitu ya. Terus apa lagi? String Nama String nama. nama String apa? underscore scene. Underscore. String nama string nama, Pak. String String nama spasi. underscore Nama ya, underscore. underscore String scene. UNY lah gitu biar beda ya. Sebetulnya Emang namanya boleh Pak tambah itunya? kenapa? Tambah belakangnya nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting mah ini namanya bebas terserah teman-teman gitu ya. Ini namanya variabel sebetulnya teman-teman. Kalau string itu iya dia tuh namanya tipe data. Nanti kalau misalnya Bapak jelaskan nanti mungkin takutnya pusing gitu ya. Gitu ya. Sampai sini dulu aja ya. Aman ya? Insya Allah Pak aman. Insya Allah aman ya. Kemudian apa lagi sekarang? Kemudian kita bikin kurung kurawal tutup ya. Otomatis. Ini artinya blok public pindah scene itu ada segini. Ini diisi dengan statement. Statementnya apa? Statement itu instruksi atau perintah. Nah, Lintang perintahnya apa Lintang atau Putri? Scene manager Scene manager. S-nya kecil atau gede? gede Pak, kapital. Scene manager Manager dot load scene. load scene. Gini kan? Ya Pak, Terus dalam apa lagi? kurung nama underscore scene. Nama underscore karena ini nama scene UNY, berarti di sini nama scene UNY juga. Itu tadi nambahin kurung kurawalnya kita ngetik gitu Pak, terus nanti dia otomatis gitu Pak. Iya, betul. Ini otomatis karena Bapak pakai yang namanya Visual Studio Code. Gitu. Jadi ini otomatis nanti teman-teman mau kurungnya satu tuh jadi dua gitu. Supaya apa? Ini supaya nggak lupa kalau kurung buka harus dikurung tutup intinya. Gitu ya. Aman sampai sini? Aman Pak. Aman ya. Kita kembali ke Unity-nya. Kita kembali ke Unity. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Unity. Di Unity tersebut, di sini ada kontrol Hilmi ya. Ada Pak. Sekarang hapus deh ya, hapus. Sekarang kita ganti namanya. Ini tuh artinya apa? Buat penampungan skrip yang tadi. Kita kasih aja namanya, misalkan create empty, klik kanan, create empty. Namanya apa? Misalnya namanya control underscore Risma misalnya. Udah, gini aja. Perlihatkan teman-teman ya, di bagian kanan ini ada skripnya nggak sekarang? Belum Pak. Belum ya. Sekarang tinggal teman-teman drag yang satu untuk semua ke kontrol Risma. Perhatian yang sebelah kanan ya. Bapak lepas, ada kan satu untuk semua. Iya Pak. Nah, sekarang apalagi? Sekarang kita masuk ke tombolnya. Yang akan kita ganti-ganti itu apa sih? Yang akan kita ubah-ubah tuh pindah sini tuh apa? Button ya. Iya Pak. Nah, berarti kita masuk ke button yang ini. Klik di button sini. Nah, perhatikan teman-teman di button sini ada bagian on click ini. Biasanya kosong dulu ya. Kita tinggal menambahkan ada tanda plus. Ini klik plus di sini. Klik di sini ya. Dan di sini kan none ya. Artinya kosong belum ada. Ini artinya runtime only. Ini masih kosong ya. Nah, ini masih kosong ya. Caranya gimana? Biar ada caranya yang kontrol Risma ini drag pindah ke sini. Lepas di sini. Udah tuh. Aman ya? Aman Pak.
Sekarang yang fungsi ini klik tuh, satu untuk semua, namanya kan bukan control game lagi ya, tapi namanya satu untuk semua. Klik satu untuk semua. Terus yang mana lagi sekarang? Tadi Pindah nama scene. metodenya apa? Nah, pindah scene. Pindah scene. Terus ganti kita tinggal ketik di sini namanya apa? Satu untuk semua. Bukan, di sini kliknya apa namanya? Pindah ke mana scene-nya? Risma 2. Risma. Ya, kita sini ya. Kita pindah ke Risma 2D. 2 dimensi. 2D. Udah gitu aja. Aman sampai sini? Insya Allah aman, Pak. Kita coba running lagi ya. Mudah-mudahan bisa jalan. Kita klik kembali. Tuh, pindah ke sini. Ini yang tanda ini belum ya, karena tadi dihapus ya. Oke, aman sampai sini ya. Nah, Aman, sekarang Pak. supaya teman-teman paham, sekarang masuk ke yang Risma 2D. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman? Ini Bapak hapus ya yang game control ini ya. Sekarang Bapak hapus. Sekarang gimana caranya supaya button yang ini pindah ke buttonnya, pindah ke scene yang tadi? Caranya gimana? Coba. Caranya gimana? Buat skrip, Pak. Nggak usah buat skrip, karena skripnya udah dibuat. Langsung ke yang berikutnya. Apa? Skripnya mah satu kali dibuat. Buat yang penampungan tadi di sini apa namanya? Penampungan skrip. Yang MT tadi kan, Pak? Apa? Yang MT. Apa kedengeran? Yang di klik kanan terus MT gitu, Pak. MT. Ya, klik kanan empty. Ini namanya apa? Mau pakai nama apa? Ini namanya penampungan skrip. Oke. Namanya mau apa nih, Hilmi? Tombol pindah. Hah? Tombol pindah. Tombol pindah boleh, namanya tombol pindah. Tombol pindah. Nah, terus sekarang apa? Gimana lagi? Sekarang gimana lagi? Sekarang Skripnya di-drag, Pak. apa? Skripnya di-drag ke tombol pindah. Nah, skripnya di drag ke sini. Lihat ya yang sebelah kanan ya, di sebelah kanan sini yang komponen ini kosong ya. Pindahkan ke sini. Bet, langsung ada kan? Iya, Pak. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu apa lagi? Tombol plusnya itu, Kak. Tombol plus. Yang plus yang mana? Tombol plus itu untuk menunjuk dulu tambah ya, button ya. Pilih dulu buttonnya ya. Kan kita mau mindahin itu kan pakai button ya. Iya, Pak. Nah, kita cari buttonnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang bawah. Yang kuning ya. Iya. Nah, kita yang kuning ya. Yang kuning ini. Klik yang mana sekarang? Klik yang ada tadi kata siapa? Kata Putri namanya ada on click ya. Tapi di sini kosong. Kita hapus dulu aja ya. Awalnya seperti ini ya. Terus udah gitu apa? Tadi kata Putri tanda Plus. Tambah plus, Pak. tanda plus. Klik plus ini. Terus apa lagi sekarang? Yang tombol pindah itu di-drag ke yang Ini ya. di situ. Iya, Pak. Nah, oke. Setelah itu apa lagi? Terus Yang iya, Bang.
Kenapa? Functionnya itu No function-nya itu loh, Kak. Terus? Apalagi? Satu untuk semua. Satu untuk semua. Terus? pindah scene. Pindah scene. Terus? Itu diisi dulu Pak ke Kemana? ke bangun datar. Ke bangun ini namanya ya. Bangun ruang ya. Oh iya bangun ruang. Bangun ruang. Udah gitu apa lagi? Udah gitu apa lagi? Udah gitu apa lagi? Ada lagi nggak setelah ini apa lagi? Salah, pencet. Setelah ini apa lagi? Udah kayaknya. Udah Pak. Udah, ya udah ini udah. Klik ini, kita jalan nggak? Tuh, jalan kan? Tuh, jalan tuh. Aman ya? Aman Pak. Pokoknya harus dicoba ini, Maya. Teman-teman harus coba. Nah, terus kalau misalnya teman-teman jangan lupa di file ini ya, file build and setting, nanti jangan lupa dicek dua-duanya scene-nya. Supaya biar dia bisa berrelasi, berhubungan. Awalnya kan gini ya, awalnya gini. Awalnya gini kan. Nah, ini kalau misalkan kayak gini nggak akan jalan. Tuh, nggak akan jalan ya, di play ya. Nah, caranya gimana supaya jalan? Supaya jalan itu dia harus ada relasi scene in build gitu ya. Ini klik yang ini, klik yang Risma 2 dimensi ya, drag ke sini dua-duanya. Aman ya? Aman? Aman. Itu tadi gimana Insya- Pak? Apa? Yang build setting-nya itu gimana tadi Pak? Nah, masuk ke file, kemudian build setting. Oke? Oh iya Pak. Nah, klik yang ini masih kosong kan awalnya ya. Kita masukin satu-satu dulu deh ya. Risma 2D, masukin ke sini. Bangun ruang, masukin ke sini. Sudah. Nah, tadi kan nggak jalan ya kalau nggak pakai ini ya. Kita jalanin ke sini. Klik. Aman ya? Aman Pak. Aman ya, aman. Nah, itu untuk yang button pasti pusing ya. Sangat Pak. Sangat nggak apa-apa, wajar. Karena mungkin teman-teman ini baru kali ini ya belajar pemrograman ya. Iya Pak. Nah, nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman sering-sering latihan aja. Nah, kemudian ini kan aplikasi itu udah selesai ya, udah jadi ya teman-teman. Nanti kan bisa nggak diinstal di HP? Ada yang tahu caranya gimana? Caranya gimana? Belum tahu, Pak. Belum tahu Pak. Belum tahu teman-teman caranya supaya bisa dijalankan di HP. Klik file, kemudian build setting ini ya. Kelihatan? Lihat Pak. Build setting, kemudian nanti pilih Android. Nah, Android-nya di apa lagi? Android-nya di switch platform. Pastikan ini ada logo ya, Kelihatan nggak ada logo? Terlihat Pak. Nah, logonya harus pindah ke Android supaya bisa dijalankan di Android. Klik switch platform. Nah, ini tunggu dulu. Sampai si logo kecil ini, logo Unity ini dia pindah ke Android. Nah, udah ya. Udah kan sekarang ke Android ya, si logo kecilnya ya. Sudah Pak. Sekarang ngapain lagi? Sekarang tinggal, aduh bentar ya. Oke. Oh, masih belum nih. Loading.
Nah, sekarang udah ke Android ya si logo kecil ini ya, udah ya. Udah, Pak. Sekarang kita tinggal klik build yang ini. Ada tombol build. Ada, Pak. Nah, klik aja yang build, misalnya pindahkan ke mana ya? Misalnya ke desktop aja ya. Ini tuh di mana ya filenya ya? Biasanya teman-teman pindahkan ke foldernya ya. Oh, kita kemarin nyimpannya di mana ya? Misalnya kita simpannya di kuliah AR gitu ya. Yang ada UN-nya itu di mana ya? Bentar ya. Bapak lupa lagi nyimpan ini filenya di mana. Oh, ada sih multimedia. Oh iya. Di sini ya, build, klik build ya. Sekali lagi ya. Simpan di folder teman-teman ya. Multi realita UNY. Latihan 1 ya. Latihan 1 air lintang. Bikin aja folder bebas di mana ya. Namanya misalnya aplikasi siap install. Nah, klik di sini. Kasih nama misalnya multi realita UNY. Nah, save aja. Sudah. Nanti kita tinggal loading ini. Ini kelihatan nggak loadingnya? Muter-muter. Kelihatan, Pak. Muter ya. Warna hijau ya? Tidak terlihat berarti, Pak. Pak. Oh, nggak terlihat. Bentar ya. Bapak share screen semuanya bentar ya. Bentar, agak lama ininya. Nih, Bapak ulang lagi Pak ya. Hendri, Ya. kalau itunya nggak bisa dipencet gimana Pak? Yang mau, ini kan Android sama iOS-nya kan bisa dipencet ya Pak. Nah, kalau kayak posisinya kayak yang PS4 gini gimana Pak? Oh, sebentar. Kita nunggu ini dulu ya. Ini nggak bisa diapa-apain soalnya. Ya, nunggu warna hijau. Ini sebetulnya tampilnya kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini ada. Kelihatan nggak semuanya sekarang? Ada loading. Ada, Pak. Nah, Kelihatan Pak. ini tuh nunggu sampai dengan selesai. Nah, ini udah selesai ya. Kita ulang lagi yang tadi ya. Bentar ya, Putri ya. Kita klik yang ini ya, file. Biar pusing teman-teman. Kasih gini aja. Kita klik file. Kemudian build setting. Pastikan Android ini, logo kecil ini ada di Android ya. Betul? Betul, Pak. Nah, kita tinggal build aja. Klik build, pindahkan di folder mana gitu ya. Misalnya namanya multi realita UNY Hilmi. Nah, gitu ya. Save aja. Nah, baru nanti ke sini. Nah, kalau udah ini udah ada nih. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Lihat, Pak. Multi realita strip UNY strip hilmi.apk. Selanjutnya ngapain lagi? Selanjutnya silahkan teman-teman masukin kabel data USB ke HP-nya. Baru nanti bisa diinstal di HP. Seperti itu. Aman? Aman, Pak. Insya Allah. Nah, oke ya. Aman ya. Pelan-pelan ya. Sekarang yang Putri tadi gimana permasalahannya Putri? Yang tadi Pak itu kan bisa ada pilihannya mau di download kemana, ada iOS, ada Android, ada PS4, ada PS5. Nah, kalau posisinya tadi kan di Bapak kan iOS sama Android-nya bisa diklik semua. Nah, kalau yang PS4 sama 5-nya kan nggak bisa. Nah, kalau posisinya kayak PS4 dan PS5 semua gimana Pak? Nggak apa-apa, PS4 sama PS5 mah jangan diklik, itu
beda emulator, kita fokusnya di Android aja supaya Ya nanti Hah? kalau misalnya posisinya si Android itu kayak PS4 dan PS5 nggak bisa diklik gitu loh, Pak. nggak bisa diklik, coba lihat dulu. Benar, Pak. Tapi nggak ada. Tapi apa itu harus ada project-nya, Pak? Kalau misal kayak dicoba atau gitu apa nggak bisa toh, Pak? Minimal kanvas aja, kosong juga nggak apa-apa. Bisa kan harusnya, Pak. Heeh. Nah, mana tadi ya? Skip itu aja, kanvas aja. Ini kan Bikin kanval toh, kanvasnya Pak. aja. Benar-benar. Bikin aja kanvas warna apa gitu, kasih warna biru gitu. Di atasnya klik kanan di hierarki. Benar, Pak. Ngeheng malah, Pak. Apa-apa. Atau jangan-jangan belum terinstall takutnya gitu. Ini malah muter terus sih, Pak. Tadi udah selesai install yang editornya? Udah yang Windows-nya udah selesai. Oke. Mungkin di next aja dulu nggak apa-apa, Pak? Di next dulu. Ada lagi pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Silahkan. Saya Pak, sedikit. Boleh, boleh. Untuk kan itu udah diekspor kan Pak ke file APK. Terus saat diinstal kan ikonnya masih default kan. Nah itu mengganti ikonnya bagaimana Pak? Icon apa ya? Icon gimana Pak? Boleh di share screen nggak? Enggak, saya saya belum buat Pak. Masa cuma tanya aja. Kan biasanya kalau kayak gitu kan ikonnya masih default begitu kan Pak? Icon yang mana ya? Icon saat diinstal gitu loh Pak. Install aplikasinya gitu Pak. Oh, icon ini maksudnya icon yang bentar ya. Icon yang Di HP-nya Pak. APK ini? Iya, pada saat install di HP kan ada ikonnya pasti kan Pak. Nah itu cara gantinya gimana Pak? Apakah Cara ganti jadi icon yang kita pengen gitu ya? Iya. Nah, caranya di sini kalau pengen ganti icon, caranya di sini build setting ya. Masuk ini kelihatan nggak sekarang tampilannya apa? Sudah masuk di itu Pak. Udah, Pak. Nah, caranya player setting, ganti aja icon di sini tuh. Icon, tinggal diganti aja. Tuh, ganti aja ganti iconnya jadi apa. Nanti pas di HP, iconnya tuh jadi berubah jadi yang Hilmi ganti gambarnya. Oh, gitu. Ada di sini semuanya tuh. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Bapak, saya izin bertanya, ini tadi kan saya download Pak. Terus tampilannya seperti ini. Saya boleh share screen enggak, Pak? Boleh, bentar. Gimana? Ini berarti tinggal sudah muncul belum, Pak? Coba itu close. Oh, ini bukan yang install ini, Pak. Ini install apa ini? Yang tadi itu, Pak. Coba ke bawah. Yang Oh, ini install ininya ya. Install. Coba close dulu. Tentang coba close dulu. Tadi mau install apa? Visual Studio Code Editor ya? iya, Pak. Kalau udah ini aja. Install ini tuh yang bawah tuh.
Ini aja, ini kan Pak. Jangan. Nah, klik yang install. Udah. Tapi ini Lintang ini pakai WiFi atau pakai apa? Iya Pak, pakai WiFi. Oh, ini pakai WiFi. Maksudnya kayak IndiHome kayak gitu ya? Iya Pak. Nah, ini klik aja install. Ini Pak, install yang ini Pak. Iya, betul. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, klik aja install, nanti tunggu sampai selesai. Oke, ada lagi? Kita sambil nunggu Putri. Aman ya? Izin bertanya lagi Pak ini. Boleh. Chat yang mana? Continue. Nah, ini tinggal nunggu aja. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi kah? Ada pertanyaan lagi kah? Apakah harus pakai Visual Studio Pak untuk codingnya? Bebas, ada Visual Studio, ada pakai Notepad juga bisa sebetulnya. Cuman kenapa sih pakai Visual Studio Code gitu ya? Supaya nanti kalau ada titik kurung, dia otomatis kurung nutup juga gitu. Untuk memudahkan, itu namanya editor. Ada lagi? Ya, sama-sama. Putri udah bisa, Putri? Belum Pak, masih dicoba ini Pak. Pastikan kalau misalnya udah pengen ada Android-nya, caranya gimana? Sebetulnya ada di Unity Hub ya. Kembali lagi ke Unity Hub, karena intinya ada pada Unity Hub. Nah, nanti teman-teman pilih yang ini ya. Pastikan kalau nanti ada Android atau enggaknya. Nih, tadi kita pakai tipe yang mana? 2021 atau 2020? Nah, nanti ada tulisan Android, iOS, ada Windows. Ini pastikan udah ada juga. Kalau ininya ada, nanti otomatis ketika di build setting ada juga. Kalau belum ada gimana Pak? Install dulu. Caranya gimana? Add modul. Nanti baru muncul Android-nya, diklik aja. Android build support, dicek, dicentang. Baru install. Seperti itu. Sama kalau PS4, PS5 itu juga nggak ada kan? Adanya di sini kalau misalnya pengen install. Gitu. Oke, aman ya? Insya Allah aman Pak. Yang lainnya gimana? Kayaknya pusing nih. Nggak apa-apa. Wajar ya. Pelan-pelan aja. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah teman-teman? Jika tidak ada, teman-teman isi dulu nih linknya untuk presensi. Putri gimana Putri? Sebentar Pak, sebentar. Ditunggu. Atau di next dulu aja nggak apa-apa Pak, daripada nunggu Pak. Oke. Yang lain barangkali silakan. Jika ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum. Yang lainnya. Risma gimana Risma?
Sudah, Pak. Aman? Aman, Pak. Walaupun mumet sesungguhnya, Pak. Gak apa-apa. Yoga, Mas Yoga, Aman, Pak. aman. Bisa ngikutin juga? Insya Allah bareng teman-teman bisa mengikuti Oke, gitu ya. Ada lagi kah? asal kelompoknya. Nah, sesuai kelompok. Ada lagi teman-teman yang lain? Cindy, aman. Oke, ada lagi. Ajeng, Aman, Pak, insya Allah. aman. Ulfa aman, Ulfa. Raras, ada Raras. Ya, Pak. Aman, Raras. Insya Allah aman, Bapak. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelum ditutup nih? Pasti teman-teman ini perlu istirahat ya, karena materinya lumayan berat ya. Cukup? Pak, boleh minta link pertemuan. Link pertemuan kemarin udah ada di YouTube. Di Google Classroom ya Pak. Apa? Di-share di Google Classroom. Link. Udah. Udah. Udah belum di Google Classroom? Udah Pak, udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Ada lagi? Cukup teman-teman? Mungkin dari saya terakhir. Apa Mi? Mungkin dari saya terakhir. Itu untuk skripnya sendiri, walaupun kita bikin scene-nya puluhan, cuma pakai skrip satu ya Pak. Cukup Tetapi skripnya satu. harus ada penampungnya untuk setiap scene gitu Pak. Iya, betul sekali. Itu logikanya seperti itu. Kalau misalnya scene-nya banyak gitu ya, misalnya bikin media pembelajaran apa gitu ya. Nah, di setiap scene-nya harus ada penampung supaya apa? Supaya bisa pindah-pindah ke scene-nya atau buat kontrolnya. Itu ya. Baik Pak. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada tombol close itu ya, ada tombol script close kan, dicoba dulu. Tapi kalau untuk close dia nggak akan bisa di-play di Unity, harus udah terinstall di HP baru bisa pencet tombol close yang application.quit ya. Ada di PDF ya. Ada di PDF kan ya. Yang halaman itu tuh masih atas ya, atasnya di kontrol menu ada di PDF ya. Itu application quit ada nggak Lintang ya? Ada Pak, ada. Nah itu nanti tinggal dibikin aja di yang sama, bikin parameter yang sama, nanti tinggal, tapi di runningnya nggak bisa langsung di running di Unity, tapi harus udah jadi APK, baru nanti bisa dicobain di HP. Nah dicobain di HP baru nanti jalan gitu. Yang membedakan berarti cuma perintahnya aja ya Pak? Kenapa? Yang membedakan hanya perintahnya saja di dalam coding. Iya, betul sekali. Perintahnya beda-beda aja, itu aja. Tapi biasanya sih cukup lah kalau untuk teman-teman di sini, cukup 2 script itu aja, 2 prosedur itu aja. Ada pindah sama ada buat keluar. Gitu. Ada lagi? Putri, udah aman? Kebuka tapi belum bisa itu tadi Pak, Android-nya sama iOS-nya belum bisa ke itu. Boleh di share screen nggak? Belum. Ini terakhir ya yang Putri ya. Penasaran Bapaknya. Nah, ini terus ini bikin apa sih namanya ini? Ini aja ya, bikin sesuatu aja gitu ya. Nah, ini terus udah gitu si Android-nya masih kayak PS4 ya.
Nah, ini kemungkinan dia belum terinstall. Nah, Ini ada saya. Hah? Berarti yang ini, Pak. Iya, Install install ya. Unity Hub. Iya, ini belum terinstall. Kalau udah terinstall, Tapi saya udah install Unity Hub-nya, Pak. ya gitu. Coba lihat di Unity Hub-nya. Nih. Mana? Coba Unity Hub-nya mana nggak kelihatan? Masih tampilan Unity, bukan Unity Hub. Oke, bentar. Salah share screen ya. Ini, Pak. Nah, ini belum terinstall. Ini kan masih di checklist. Ini tadi udah, Pak. Udah selesai, Pak. Mana belum? Coba close dulu. Close dulu. Yang Windows-nya tadi, Pak. Atau yang apa tuh? Oke, close dulu itunya, close dulu. Nah, coba masuk ke install. Di sebelah kiri, install. Install. Tuh, ini baru ada WebGL sama Windows kan. Kayaknya tadi saat install malah WebGS. Ini harusnya Putri pilih yang Microsoft Visual Studio Code sama yang Android Build Support nih. Klik yang Android Build Support. Oh. Klik ini dua-duanya. Ini lumayan gede juga. Nah, klik lalu continue. Biasanya agak lama, Putri. 5 menit atau 10 menit gitu, Pak. Nah, biasanya mah lama. Nah, Jadi tadi nggak selama yang waktu dulu install apa ya, yang pertama kali itu loh, Pak. Lebih cepat yang ini, cepat yang. Tapi yang itu juga lama, Bud. Lintang masih ya? Lintang masih jalan ya? Oh, ini lama berarti? Lama ini juga. Ini klik yang tanda tunjuk ini nih, sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, itu prosesnya ada atasnya. Ini nih. Atasnya. Sebelah logo yang hitam, bawah. Sebelah gambar in progress. Pak, ini tuh banyak banget. Nggak gede. Ini. In yang paling bawah tadi ketutup paling bawah. Benar. Paling bawah, yang tulisan paling bawah di pojok kiri. Nah, klik. Nah, coba klik yang aktif tuh, tulisan aktif bawahnya ada tanda kecil tuh bawahnya. Nah, klik. Nah, ini tuh prosesnya banyak. Oke. Tuh ini ada tuh kan ada instalasi failed. Nggak berhasil. Ini nggak berhasil karena ada mungkin koneksi jaringan dan sebagainya. Ini kalau boleh tahu di rumah pakai IndiHome atau apa gitu? Di sini IndiHome jelek kok, Pak. Hah? Di sini IndiHome nggak sebagus kalau di kota-kota lainnya, jadi nggak pakai IndiHome. Ini lagi pakai hotspot biasa, tethering. Oh, gede nih. Nanti aja dibatalin aja. Di ini aja di rumah, di kampus atau di mana, soalnya gede juga gitu. Ini kan pasti ada berapa giga gitu. Apa juga sama di Bandung, ya provider itu nggak sebut merek, provider itu berat juga gitu. Cancel download aja. Saya cancel, di cancel aja berarti ya, Pak? Nanti aja kalau Putri di kampus atau lagi nyantai gitu, nanti misalnya itu aja. Berarti tadi tuh gagal tuh kenapa? Udah install sebentar, itu sebetulnya belum keinstal semua. Gitu. Udah selesai tulisannya, udah bisa dibuka, malah ada kayak continue gitu, terus udah yang Windows-nya. Oh gitu, kayaknya bukan tulis continue. Tadi mungkin ke gitu. Nah ini nih. Mana? Coba close dulu ininya. Pokoknya nanti close dulu yang ini nih. Jangan yang ini. Unity Hub-nya mana? Tandanya biar teman-teman tahu, tandanya itu pas di Unity Hub mana? Unity Hub. Bentar, Pak, bentar.
Nah, itu kan tulisannya ada WebGL sama Windows ya. Kelihatan nggak Lintang? Yang punya Putri. Terlihat, Pak. Nah, itu harusnya Android tulisannya. Kalau belum Android berarti dia belum terinstall. Itu aja intinya. Ya. Kalau iOS berarti tinggal iOS gitu Pak ininya ya. Gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Teman-teman sampai sekarang sampai saat ini teman-teman istirahat dulu aja ya. Ini kan materinya baru ya, agak pusing juga pasti buat teman-teman ya, mempelajari hal yang baru ya. Betul nggak Lintang? Betul, Pak. Pelan-pelan aja ya. Yang penting nanti tiap hari teman-teman dilatih aja, ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini aja dulu ya, teman-teman ya. Baik, Nah, Pak. nanti pelajarin besok pagi lagi. Kalau besok ada kuliah nggak? Untuk 5A sepertinya tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau misalnya tidak ada, misalnya Lintang lagi nggak ada kuliah, coba-coba aja. Oh, kemarin udah bisa install nih, cobain dulu aja. Nah, 5D ada. Nah, kalau misalnya yang ada, nanti kalau misalnya ada waktu luang, coba aja latihan. Itu ya, teman-teman. Karena yang namanya praktikum itu harus selalu dicoba dan dipraktekkan. Oke, itu aja teman-teman ya. Jangan putus asa, tetap semangat ya. Tetap dicoba terus, jangan sampai mengenal lelah. Kalau misalnya ada pertanyaan dan apapun, silahkan kita diskusikan aja, gitu ya. Untuk tugas-tugasnya akan Bapak cek kembali, masih ada beberapa yang belum dicek. Untuk UTS-nya mungkin nanti per kelompok ya UTS-nya ya. Akan Bapak nanti informasikan lebih lanjut lagi ya. Itu aja dari Bapak ya. Terima kasih semuanya ya. Sehat selalu. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran. Demikian dari Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.